Zaid bin Sabit ini membacakan ulang di depan Nabi Muhammad agar tidak ada kata sisipan yang masuk ke dalam teks wahyu tersebut. Nah, bukti lainnya bahwa Al-Quran itu udah eksis di zaman Nabi. Salah satu riwayat ya dari hadis Sahih Muslim 3474, teman-teman bisa catat. Di sini Nabi berkata, an yusafro bil Qur'ani illa ardil adu. Janganlah kalian membawa mushaf Al-Quran itu ke daerah musuh. Dikarenakan apa? Takut musuh itu membawa lari Al-Quran tersebut. Jadi Nabi pun telah melarang membawa mushaf Al-Quran ke daerah musuh. Ini terjadi di zaman Nabi masih hidup. Gitu bang ya. Lalu lanjut ke metode pengajaran. Al-Quran itu bukan hanya serta-merta diajarkan oral terus dihafalkan, enggak. Tapi ada yang disebut sebagai dengan metode talaki. Teman-teman yang di pondok mungkin familiar dengan metode ini. Metode talaki ini adalah sebuah pengajaran di mana murid belajar langsung secara berhadapan dengan gurunya. Nah, metode ini pun turun-temurun hingga sekarang metode pengajarannya sampai ke pondok pesantren yang eksis di zaman sekarang tuh. Dalam bertalaki, pengajar bukan semata membaca ayat, melainkan mengoreksi bacaan murid-murid yang kurang pas tuh. Jadi gitu bang ya. Metode sanad pengajaran penurunan penghafalan Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafal. Oh ya udah hafal gitu aja. Bukan gitu aja bang gitu. Kami baik dari segi hafalan yang bersanad maupun dari mushaf yang kami bisa buktikan tuh bang Aldi. Dan seandainya ini dikomparasi gimana Uni? Bahaya sekali ya. Jangan dulu ya. Enggak, kita langsung aja. Kan kalau si Aldi ini sangat kritis sekali, kan kita senang nih punya bertemu dengan orang. Entar dulu dong, gimana sih? Gini ya brother, kalau Anda adalah orang yang sangat kritis, saya sangat berharap Anda itu bersikap adil terhadap diri sendiri. Nah, setahu saya kan Anda Kristen nih. Ketika Anda sangat mementingkan validasi tentang Al-Quran sendiri ya, maka saya bertanya kepada Anda, bagaimana cara memvalidasi kitab Anda dalam Lukas pasal 3 nomor 23 contohnya tuh. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Nah, validatornya siapa? Ketika orang-orang berbicara tentang siapa Yesus, aduh aku susah loh buka tutup cam ini loh. Nanti aku tutup camku dulu, habis ku ngomong dulu. Aku nggak biasa tuh. Nah, jadi validatornya itu siapa? Ketika Lukas berkata menurut anggapan orang, contohnya ya, bahwa Yesus itu adalah anak itu, anak ini. Nah, pertanyaan kamu juga lemparkan ke diri kamu tuh. Siapa validatornya bahwa itu benar-benar pendapat orang yang jelas, bukan orang yang mengada-ada? Karena mengingat Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam kitab kamu. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Itu penting loh ya. Karena kalau bicara tentang kitab suci, hadapkan kedua kitab suci itu biar kita tahu mana yang mengikuti parameter kamu tadi, mana yang tidak. Lanjut yang lain ya. Silakan Pak Disugi, Alfi dan Bunda Rama dan Perah lanjut ya. Aku mau ke koma lain dulu karena di sini guru-guru aku sudah banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut yang lain. Bye bye. Tadi pertanyaan saya belum selesai nih, jadi maunya saya diselesaikan dulu. Saya punya pertanyaan. Dengan guru-guru saya aja ya, karena saya mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi supaya kerja. Ini udah banyak orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo Aldi bertanya. Nanti bagian nanya itu ada Gurunda, Bang Handi, Stasugi yang lainnya. Saya mau menjawab. Silakan nanya apa. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati ya. Saya lanjut aja ya. Oke. Ya. Tadi kan itu sudah dijelaskan sama siapa Alfi bahwa yang Rasul itu mendikte ya. Ya ini yang pertama sekali, mendikte untuk kemudian dituliskan kata per kata. Itu artinya Rasul itu udah menghafal lama, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa apa yang didiktekan itu benar sesuai dengan yang diterima, sama dengan yang diterima. Tidak sih apa itu? Aduh, susah kali ngomong sama si Aldi. Di. Aduh, makanya naik tuh menyimak, jangan menyimak. Bantu lagi, ada moderator nggak di sini?
capek kali sama Bang Aldi ini, Iya, betul. maksudnya kan begini. Ini sama dengan Bukan sudah lama bukan sudah lama Bang. Nabi Muhammad mendikte Al-Quran itu gini ya Bang ya, prosesnya nih. Transkripnya gini nih. Saat Jadi wahyu langsung turun, dia langsung tulis. Nih saya bacakan, sabar. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Ini pas wahyu turun, abangku. Catat capek dari kali aku. Muhammad. Catat dari Bang Gores, Muhammad. kerja Bang Gores, silakan Bang Gores. Ya, jadi setiap wahyu turun, Gurunda sudah ini belum? Gurunda udah standby. Kecilin suaramu Kores, kenceng kali. Oh iya, maaf. Itu kan udah dijawab Bang. Pertanyaan Anda sudah dijawab. Sekarang ganti nanya dong Bang. Boleh ya? Pertanyaan saya belum terjawab. Duh, apa yang mana belum terjawab Bang? Anda mengatakan apakah itu nunggu waktu lama? Tidak, udah dijawab. Nggak, Nah sekarang pertanyaan saya saya ganti belum nanya terjawab. Bang, ganti nanya saya Bang. Yohanes Ya, selesaikan dulu. di dalam kisah Selesaikan para dulu, Rasul 4 ayat 13 itu dikatakan idiot dan buta huruf. Pertanyaan saya Bang, bagaimana orang yang idiot dan buta huruf bisa nulis Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, kitab Wahyu? Bagaimana caranya Bang? Buta huruf dan Selesaikan idiot kok bisa dulu nulis saya. kitab Bang? Aduh. Selesaikan dulu saya. Gantian Bang, Selesaikan udah dulu saya. dijawab Bang. Anda puas atau tidak bukan urusan. Sekarang ganti nanya. Bagaimana orang idiot buta huruf bisa nulis kitab? Silakan jawab. Kenapa ndak bisa diselesaikan dulu saya? Saya punya pertanyaan. Udah selesai, bagi kami udah selesai, nggak ada lagi udah. Ya tapi Nggak tidak ada lagi, menjawab apa yang mau pertanyaan dijawab? saya. Tidak menjawab Ya terserah, pertanyaan saya. kalau Anda menganggap seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Apanya yang belum selesai? Apanya yang belum selesai? Ya gimana kita mendapatkan kebenaran kalau nggak bisa diselesaikan? Apanya yang belum selesai? Iya, Abang lucu pertanyaan Bang saya. Aldi. Abang itu parameter kami menjawab itu hanya sesuai dengan kemauan Abang. Kalau jawaban kami tidak sesuai dengan kemauan Abang, itulah parameter Abang bahwa kami telah menjawab. Abang lucu. Bukan. Abang sangat lucu Bang Aldi. Enggak, Anda jangan melawak di atas Bang. Orang menyimak, Jadi orang di bawah menyimak, Abang menyimak. Bukan Bang Pertanyaan. Aldi. Orang di sini menyimak semua, Abang sendiri yang menyimak. Perhatikan ya, aku tanya sama audiens di bawah 4.500 orang. Kalian paham nggak sama yang Alfi paparkan tadi teman-teman yang di bawah? Kalau yang lain paham, Bang Aldi yang nggak paham, Bang Aldi yang mungkin naik ke atas sini nggak bawa otak tuh, otak masih di laundry. Ini saya analogikan saja ya. Misalnya Gak saya usah yang pakai analogi Bang, Abang ke atas itu nggak bawa otak. Abang ke Iya, atas itu nggak makanya bawa saya otak, gitu. Otak Abang masih di tempat laundry. Yang lain aja paham, Abang sendiri yang nggak paham. Nah di sini Abang nggak bawa otak tuh, otak Abang masih di tempat laundry gitu. Makanya naik saya itu masih Bang, bawa bertanya. otak, jemput dulu. Makanya saya masih nanya karena saya Jemput belum dulu paham. di tempat laundry. Gak, otaknya jemput dulu di tempat laundry gitu maksudku. Oke, Jangan ini kita ditinggal. pastikan Anda punya otak enggak? Kita pastikan dulu, nanti kita jawab dia nggak punya otak, jadi nggak nyentel. Anda punya otak enggak, Bang? Kita pastikan dulu. Otak saya yang bertanya ini, otak saya yang bertanya. Iya, Anda Anda punya otak bertanya kan? atau mempertanyakan? Anda bertanya atau mempertanyakan? Coba jawab dulu. Anda Iya. bertanya atau mempertanyakan? Saya mau mempertanyakan dan bertanya. Oke, Nggak bisa dua-dua. Satu. saya mempertanyakan. Coba, kalau Anda punya otak, kau jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Coba jawab kalau Anda punya otak. Kenapa nanya? Kalau ini banyak? saja Anda nggak bisa jawab, Anda nggak punya otak. Jawab dulu pertanyaan saya. Nah, Anda bilang tadi Anda bertanya, kami sudah jawab. Udah Kalau Anda jawab. mempertanyakan, Udah. dasar Anda apa? Jadi Dasar Anda apa mempertanyakan? seandainya saya Coba yang jawab. Dasar menerima Anda wahyu, bertanyakan apa? diumpamakan saya yang menerima Dasar wahyu. Anda mempertanyakan apa? Ingin tahu dong? Itu bertanya, bukan mempertanyakan. Ya sama aja. Beda. Sama saja. Nggak, sama aja, nggak ada otaknya nih berarti. Jadi Udah turunkan. enggak. Ini Nggak ada otaknya. pertanyaan saya ini sudah ratusan pendeta belum ada yang bisa jawab itu. Coba jawab secara ilmiah bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis 4 kitab. Ini nggak ada yang bisa jawab nih. Di dalam kisah para rasul dalam bahasa Yunani, Yohanes dikatakan apa? Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Bagaimana bisa nulis kitab?
Ya, jadi gini, benar yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Caranya begitu, hantam balik. Mau terima atau tidak, hantam. Gitu caranya, enggak usah dikasih hati lagi. Ya. Cuman orang tolol yang mau mengatakan bertanya dan mempertanyakan itu sama. Ya. Itu cuma orang tolol yang bilang bertanya dan mempertanyakan itu sama. Kristen siapa yang bisa jawab, silakan. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Silakan Kristen naik. Ini Pak Herman ini Muslim Kristen, Pak Herman. Herman. Bang Islam. Dari Kristen, Bang. Siapa tadi yang mau dihantam? Sini. Itu Bang Alfi mau nunjukkan apa, Bang Alfi? Silakan Bang Alfi. Bentar, ini Herman ini Muslim apa Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya. Iya, Bang. Itu Bang Alfi tadi nunjukkan Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Apa itu Bang Alfi? Benar enggak yang saya katakan itu? Benar enggak ya? Iya. Alfi bawa data dukungan aja nih. Coba dibaca di situ, Bang Alfi. Oke. Biar nggak di framing ini tuduhan ya teman-teman ya. Jadi Kisah Para Pewarta 4:13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Itu terjemahan LAI. Kalau kita lihat di Greknya ya, Theorontes de ten tu Petru ya, Paresian kai Yohanes kai katalabomenoi hoti antropoi agramatoi. Dari kata agramatos, eisin kai idiotai. Di sini ada kata idiotai, akar katanya idiot. Nah, kalau kita perhatikan agramatos itu number strong 62 itu artinya illiterate. Illiterate ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan jadinya buta huruf. Nah, buta huruf. Terus idiot? Itu. Idiot. Bagaimana Idiot orang itu buta huruf idiot nulis kitab? Pak D, idiot itu keterbelakangan mentalnya. Ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Ya. IQ 20 kalau nggak salah itu, IQ-nya 20 itu. Itu idiot. Kalau masih di atas 20 masih tergolong bodoh. Nah, ini gimana ini orang idiot buta huruf bisa tulis kitab? Nah, itu dia. Ya, itu juga lah yang saya tanyakan tentang Muhammad. Gimana yang buta huruf kok bisa nyuruh nulis orang? Nabi Muhammad nggak nulis kitab. Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabatnya untuk menulis. Orang buta huruf bukan berarti dia tidak pinter. Gimana dia mendikte? Orang buta huruf dia hafal. Aduh, dia jadi kan orang huruf. Ya. Orang nggak bisa baca tulis sama ngomong maksudnya begitu. Hah? Emangnya Nabi Muhammad baca gitu? Nggak bisa ngomong. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, tulis, bukan nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa ngapal. Gimana dia bisa Loh, kocak Kalau Anda di buku lain nggak ada jaminan ya, tetapi kalau di Alkitab Ya udah, tunjukin orang Kristen yang sudah ada di sorga sekarang. Kalau nggak ada, artinya Yesus kalian Tuhan palsu. tulis di Al-Quranmu tentang Ummi. Ya udah, orang Kristen siapa yang udah di sorga? Kalau tidak ada, artinya Yesus Tuhan palsu. Tunjukin dong orang Kristen mati nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Jualan keselamatan kok nggak ada yang di sorga sekarang. Oh, udah hilang. Oke. Masuk sini karena katanya ilmiah. Kita mau bicara ilmiah. Oh enggak, tadi gua nyautin Rasmi, Bre. Tadi gua nyautin Rasmi. Gini. Kalau ilmiah, jawab dulu pertanyaan saya. Apa bedanya bertanya dan mempertanyakan? Kita ngomong ilmiah ya. Dari situ dulu kita diskusi. Muntah. Bedanya bertanya dan mempertanyakan, apa bedanya? Coba jawab. Orang yang bertanya itu karena dasarnya mempertanyakan sehingga bertanya. Nggak bisa orang bertanya. Ulangi. Dari mana kau dasarnya itu? Coba buka KBBI atau apa? Bedanya bertanya dan mempertanyakan. Karena saya mempertanyakan makanya bertanya, begitu kan? Sekali lagi bedanya apa? Ya, jangan kelihatan kali bodoh kau di sini. Betul. Ayo.
Dua-dua dari kata dasar tanya. Berarti kalau dasar katanya sama, imbuhannya beda, artinya sama, begitu? Iya, makanya saya bilang Kau belajar bahasa Indonesia di mana? duluan mempertanyakan tiga, lalu bertanya. Duluan mempertanyakan, itu mempertanyakan artinya ingin tahu. Bedanya apa bertanya dan mempertanyakan? Sekali saya tanya. Kalau nggak jawab kan turun saya sudah. Mempertanyakan kan artinya meragukan. Mempertanyakan karena meragukan. Meragukan karena apa? Ya karena tidak jelas. Tidak jelas menurut apa? Lah itu makanya ditanya untuk mendapatkan penjelasan. Iya, nggak bisa. Menurut kau bilang tidak jelas, menurut apa dasarnya kau bilang tidak jelas? Itu yang kau tanyakan dari tadi. Dasar kau bilang itu nggak jelas apa? Iya karena ceritanya yang nggak jelas. Ya udah sini gua mau makan dulu supaya kerja. Sini, Glenn kasih gua. Ya diulang pertanyaannya diulang. Dia nggak mau jawab ya. Nggak apa-apa, nanti gua tinggal maki-maki aja imannya kalau dia nggak mau counter. Nggak apa-apa. Nah, silakan. Nggak apa-apa, tapi maksudnya izinkan saya bertanya tuntas. Ya kasihlah musuhmu bre, silakan pertanyaannya. Diulang lagi dari awal karena belum masuk YouTube gua loh. Konteksnya bertanya. Jadi jangan memperbincangkan yang tidak esensi. Ya, head and shoulder. Ya, okay. Apa pertanyaannya silakan. Oke, saya ulang pertanyaan pelan-pelan ya. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian itu kan menurut sejarah bahwa penulisannya itu nanti ada hafs, apa istilahnya itu hafs ya? Apa tuh? Zaman hafs, waras. Baru ada mushaf, baru ada mushaf. Aduh. Baru ada mushaf. Salah. Itu 200 tahun kemudian. Udah pertanyaannya dipintir nih. Enggak, kalau maksudnya itu yang dibukakannya tuh gini, setelah perang Yamamah pembukuan Al-Qur'an itu 6 bulan setelah wafat Nabi. Enggak, itu hadis itu yang 200 tahun kemudian. Kalau Al-Qur'an 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Jadi hadis kami itu lebih dulu daripada kitabnya Kristen gitu. Sip. Terus? Katakanlah 6 bulan. 6 bulan. Mantap. Ya. Nah, 6 bulan itu ketika saya mau menulis apa yang didiktekan oleh misalnya Muhammad, gimana saya bisa pastikan bahwa yang disampaikan Muhammad itu sama persis apa yang diterima sebelumnya? Oh, saksi itu dari saksi-saksi. Jadi kan ketika Nabi menuliskan kan sahabat itu banyak. Bukan kan ketika Nabi menyuruh menuliskan, sahabat itu kan banyak yang mendengarkan. Nggak cuma 12 kayak Yesus. Kan nggak ada saksinya tuh. Siapa? Kan nggak ada saksinya. Kan? Wahyuannya atau penyampaian wahyunya, Aldi? Jangan muter-muter kayak roh Allah. Itu gue enaknya kalau ngejawab ngata-ngatain. Dari Jibril ke Muhammad kan nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya itu, ya. Sama setelah kayak Muhammad Yesus, meneruskan itu. Sama kayak saksi kebangkitan Yesus, nggak ada saksinya. Terus? Yesus terima nggak ada saksinya. Terus? Setelah Muhammad menyuruh sahabat untuk menulis, gimana sahabat bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu persis sama yang disampaikan oleh Jibril? Karena nggak ada saksinya, nggak bisa divalidasi. Nggak pakai itu. Jadi nggak validasinya itu apa yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah. An-Najm ayat 3-4. Gitu. Katanya ilmiah, kan bicara ilmiah jangan bicara bil ayat. Udah dikunci. kena dia di situ. An-Najm ayat 3-4, perhatikan di sini. Kalau klaim kenapa satu Arab Islam? Kenapa satu Arab Islam? Itu kan Kristen di sana cuma TKW Filipina. Itu kan dogma. Anak berapa bang? Enggak, kalau misalnya itu cuma klaim, kenapa satu-satunya nabi yang berhasil membuat wilayah kelahirannya satu agama hanya Islam? Itu kebenaran itu. Karena didoktrin tuh. Loh, kenapa doktrinnya bisa membuat satu Arab Islam berbeda dengan agama yang lain? Karena diancam. Loh, kalau misalnya diancam, kenapa mereka mau? Diperangi kan? Nabi Muhammad. Ya kalau misalnya nggak mau diperangi, kenapa mau memerangi duluan? Kena terus, counternya selalu kena. Yes. Nabi Muhammad itu tadinya seorang diri. Bagaimana bisa mengancam seluruh Arab? Otak taruh di mana otak? Nabi Muhammad itu seorang diri. Gini loh, bukti bahwa gini saya kasih tahu nih. Bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah, ya. Kita bandingkan dengan Biblos. Ini bodohnya Tuhan Kristen di sini nih. Ya, saya kasih tahu nih. Bodohnya Tuhan Kristen nih. Kena lu sih. Nih, coba dibesarin. Menurut Tuhannya Kristen,
manusia di dalam rahim itu seperti keju. Nih. Nah, benar kayak gini. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Sementara menurut Al-Quran, nih, ini sesuai dengan ilmu biologi modern. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, sangat jelas temanya sudah lain. Ini temanya sudah lain. Enggak apa-apa. Saya ngasih tahu yang di bawah, bukan kamu. Jadi tidak menurut Al-Quran, menurut Al-Quran, enggak apa-apa. Saya nggak perlu nyambung sama kamu. Jadi menurut Al-Quran, ya, bahwa manusia itu awalnya seperti lintah. Ya, dan itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Tidak mungkin mengutip kitab Bible yang mengatakan bahwa manusia itu seperti keju. Ayat 10 ayat 10. Dan engkaulah Tuhan yang mencurahkan aku seperti keju, seperti susu, dan mengentalkan aku seperti keju. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Dah. Itu dia. Habis dia. Habis. Tidak nyambung. Itu Tuhan paling goblok. Nah, Aldi itu mengenai kegoblokan yang ada. Aduh. Nulis orang idiot. Saya menanya, yang saya tanyakan adalah proses. Nah, itu bukti kegoblokannya. Nah, sekarang kayak gini. Misalnya kalau lu masih nggak nerima sebuah jawaban yang mematikan dari Kores, gue pengen contoh dari Kristen deh. Ketika Yesus ngomong segala firman telah disampaikan kepadaku, itu cara ngecek validasinya gimana? Coba. Kan udah onani otak dia. Mampus. Ngeden otaknya anjir. Semua yang diterima langsung oleh Yesus itu disampaikan langsung kepada murid-murid. Mana? Loh, itu kan doktrin. Siapa saksi Yesus ngobrol sama Bapak? Onani otak dia. Kan? Itu doktrin kan? Onani otak dia. Kitab Anda ditulis itu abad keempat. Anjir, bunuh diri dia. Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Dari Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Nah, artinya Yesus lu kena juga kan? Yesus lu kena juga artinya. Sama berarti antara Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama ciptaan yang mendapatkan wahyu ya, nggak ada saksinya ya. Shalom. Iya, makanya sama ya. Bisa divalidasi. Udah sama. Turunin, udah ngaku udah sama. Turunin udah sama. Udah ngaku. Selamat datang di kebenaran. Sip Ali, thank you. Udah ngaku lu sama Nabi Yesus dan Nabi Muhammad sama. Silakan berikutnya next. Jimmy Naskat ya. Ada Jimmy. Salam, Bang. Ya, salam. Salam juga. Mau ngehujat atau mau baik-baik? Sudah pasti baik-baik, Bang. Oke. Mantap. Silakan dilanjut. Apa Bang yang mau dimasalahkan, Bang? Iya. Bang, mau tanya. Sebelum Nabi Muhammad itu sebelumnya agamanya apa ya, Bang? Hanif. Mengikuti milah Ibrahim, Bang. Makanya nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu nyembah berhala, nggak ada cerita itu, Bang. Justru ketika Rasulullah melihat kaumnya itu menyembah berhala, makanya Rasulullah itu bertahanus ke Gua Hiro minta petunjuk. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nggak ada sejarahnya ikut nyembah berhala, nggak ada. Gitu, Bang. Apalagi? Terus, Bang, sebelum Islam datang, agama kayak nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad itu agamanya apa ya, Bang? Muslim, Bang. Karena di dunia ini hanya ada dua golongan manusia, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Kafir adalah orang yang ingkar. Nah, apakah Anda mau mengatakan bahwa Musa itu kafir atau Muslim? Ada dua tipe, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri. Pertanyaan saya, Nabi Musa berserah diri kepada Tuhan enggak? Ya. Nah, Muslim dia udah. Oke, Bang.
Nah, Muslim. Kalau dia ingkar kepada Tuhan, kafir. Kafir artinya orang yang ingkar kepada Tuhan. Muslim artinya orang yang taat tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Musa orang yang taat tunduk kepada Tuhan atau orang yang ingkar kepada Tuhan? Anda jawab, orang yang taat tunduk, Muslim dia. Tapi kenapa kami yang di gereja itu pendeta-pendeta kami, Bang, tidak ada ke jalan keselamatan selain Tuhan Yesus? Ini karena dia orang yang siapa bilang? Gimana sih? Enggak, siapa bilang? Pendeta kami. Bentar Bang Alvin. Oke. Menurut Katolik di dalam KGK 841, nggak apa-apa Pak De, izin ya. Dia kayaknya nih membawakan gereja Protestan nih. Karena di dalam Katekimus Gereja Katolik nomor 841 ya. Ini iman Katolik ya, ku ambil ya. Di sini penjelasannya hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengaku Sang Pencipta, di antaranya terdapat terutama kaum muslimin yang apa di sini dikatakan menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal ya.